Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang menyertai kami sepanjang malam dan sudah menganugerahkan hari baru bagi kami pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami Tuhan sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di pagi yang indah ini saya ingin membagikan kembali renungan inspirasi yang terambil dari kebenaran firman Tuhan yang saya siapkan dari kitab Efesus pasal 4 ayat 31 dan ayat 32. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan, demikian bunyinya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bebas dari belenggu kepahitan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah saudara juga saat ini sedang mengalami kepahitan. Apakah saudara sedang mengalami suatu keadaan trauma yang membuat hati saudara terbelenggu dalam satu peristiwa yang menyakitkan saudara. Mungkin karena perlakuan seseorang atau mungkin terhadap situasi tertentu yang membuat saudara selama ini sepertinya sulit untuk melupakan peristiwa itu. Sehingga hati saudara menyimpan kepahitan-kepahitan kepada orang-orang tertentu dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak kecil saudara yang begitu mencintai ayahnya. Lalu suatu sore ayahnya ini baru pulang dari kantor dan mengendarai mobilnya yang masih baru, memarkir di depan rumahnya saudara. Karena begitu senangnya hati anak ini melihat bapaknya pulang, dia berencana untuk membuat sebuah kejutan kepada ayahnya. Ketika ayahnya masuk di rumah, anak ini keluar saudara, keluar dari rumah itu saudara. Dan dia mengambil sepotong potong kecil besi dan dia coba melukis di dinding mobil ayahnya ini, mobil baru ini saudara. Anak kecil ini melukis dengan demikian rupa, dengan harapan lukisan ini akan menyenangkan hati ayahnya. Setelah dia selesai melukis saudara, dia masuk ke rumah dan memanggil ayahnya. Ayah, aku ingin memberikan kejutan kepada Bapak. Ayah, katanya. Lalu ditariknya tangan ayahnya keluar. Dari jauh ayahnya coba melihat bahwa mobilnya ini sudah berantakan saudara. Mobilnya ini sudah penuh dengan coretan-coretan. Dia kaget. Belum menerima kejutan ini, dia sudah begitu gusar hatinya. Lalu dia bilang, ayah coba lihat mobil ayah ini, katanya. Kaget ayahnya saudara, begitu naik emosinya. Dia memukul anaknya ini sedemikian rupa saudara. Marah luar biasa, dipukulnya terus tangan anak ini saudara, sampai dia tidak sadar bahwa tangan anaknya yang dipukulnya ini sudah lembam, sudah memar dan sudah mengalami luka yang sangat parah saudara. Tanpa disadari, waktu itu berlalu saudara, ketika malamnya setelah peristiwa itu selesai, tiba-tiba anak ini panas tinggi saudara. Ternyata penyebabnya adalah tangannya yang sudah luka parah itu, yang lebam itu membuat dia demam dan panas tinggi. Dibawa di rumah sakit, diobati saudara. Sekian lama di rumah sakit, tangannya tidak semakin sembuh, tetapi tangannya semakin infeksi dan membusuk saudara. Dan salah satu tangannya itu ternyata harus diamputasi, karena akibat parahnya pukulan ayahnya tadi membuat tangan ini menjadi busuk saudara. Akhirnya diamputasi. Setelah tangan anak ini diamputasi, lalu ketika anak ini sadar, dia lihat tangannya sudah tidak ada lagi sebelah. Lalu dia berteriak menangis kepadanya, ayah, kembalikan tanganku ayah. Kembalikan tanganku ayah. Aku mohon maaf, aku tidak akan mencoret mobil bapak lagi, katanya. Aku tidak akan mencoret mobil ayah kalau tanganku sudah kembali, katanya saudara. Mendengar jeritan anak ini, ayahnya itu hatinya begitu pilu. Dan ternyata memang saudara, peristiwa itu begitu menyakiti hati anak ini saudara. Sejak kecil, sejak saat sampai dia dewasa, dia sangat membenci ayahnya ini. Dia sangat dendam saudara. Dia menyimpan kepahitan yang dalam di hatinya tentang perbuatan ayahnya ini saudara. Demikian dia menyimpan kepahitan itu begitu lama. Sampai akhirnya saudara,
suatu ketika untungnya anak ini setelah dia dewasa, hatinya dijamah oleh Tuhan, sehingga dia dapat melepaskan pengampunan kepada ayahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun demikian pengampunan itu memang tidak mengubah bahwa tangannya akan kembali. Tetapi rasa pahit yang ada di hatinya membelenggu selama ini, ketika dia dijamah Tuhan dan dia melepaskan pengampunan kepada ayahnya, dia mengalami kelegaan, dia mengalami kebebasan, saudara. Itulah yang menolong dia, sehingga walaupun selama ini dia terbelenggu dengan kepahitan, ketika dia mengampuni ayahnya, dia ditolong Tuhan, dibebaskan dari belenggu kepahitannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu-satunya lewat kebenaran ini kita akan melihat, ternyata satu-satunya kunci untuk kita bebas dari kepahitan adalah pengampunan, saudara. Kalau selama ini engkau mengalami ada kepahitan yang membelenggu hatimu, engkau tidak akan bisa melepaskan diri sebelum engkau mengampuni, saudara. Sebelum engkau melepaskan pengampunan kepada siapapun yang pernah menyakiti hatimu. Itu yang dimaksudkan. Ada ungkapan yang mengatakan demikian: ketika kita mengampuni, sesungguhnya kita sedang membebaskan seseorang dari tawanan, dari penjara, saudara. Dan ternyata tawanan itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita mengampuni, kita sedang membebaskan seorang tawanan dari penjara, dan tawanan itu adalah diri kita sendiri. Itulah indahnya pengampunan ini. Pada saat kita mengampuni, sesungguhnya kita sedang membebaskan diri kita sendiri dari penjara, dari tawanan penjara itu, saudara. Itu yang kita lihat. Artinya, ketika kita tidak mau mengampuni, sebenarnya kita sedang memenjarakan diri kita dalam kepahitan. Kita sedang memenjarakan diri kita dalam kemarahan. Kita sedang memenjarakan diri kita dalam sakit hati, yang tentunya hal itu akan berdampak kepada doa-doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan, sehingga terhalanglah pengampunan Allah juga bagi kehidupan kita. Dalam Alkitab, saudara, kita akan coba belajar hari ini tokoh yang betul-betul mengalami jamahan Tuhan, mengalami pemulihan dari rasa sakit hati, yaitu Yusuf, saudara. Kita tahu bagaimana pengalaman Yusuf dalam perjalanan kehidupannya. Meskipun Yusuf dibenci, tidak hanya dibenci, akhirnya dia dibuang, saudara. Tidak hanya dibuang, akhirnya dia dijual, saudara. Luar biasa, oleh saudara-saudara sendiri, bukan orang lain, saudara. Namun ia tidak dikuasai oleh kepahitan, dan dia tidak membalaskan perbuatan saudara-saudaranya itu, saudara. Walaupun pada akhirnya Yusuf mempunyai kesempatan itu, tetapi kita lihat Yusuf tidak melakukannya. Sebaliknya Yusuf mengampuni saudara-saudaranya itu semua. Sehingga disinilah letak Yusuf dimerdekakan oleh Tuhan. Yusuf dituntun hidupnya oleh Tuhan. Yusuf diberkati hidupnya oleh Tuhan. Oleh karena dia melepaskan pengampunan atas rasa sakit hati yang membelenggu dia selama ini. Apa yang ingin kita belajar? Kalau kita mau diberkati seperti Yusuf lepas dari belenggu kepahitan ini, saudara, ada beberapa hal yang ingin kita belajar. Yang pertama, belajar seperti Yusuf, di mana Yusuf tetap mempercayai bahwa masih ada kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Mungkin semua orang bisa membenci kita, tetapi dengan iman kita percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Kebaikan dan kasih Tuhan inilah yang mampu membuat Yusuf kuat sekalipun hidupnya dibenci, sekalipun hidupnya, saudara, kita lihat di sini tidak disukai oleh saudara-saudaranya, tetapi dia yakin bahwa Tuhan mengasihi dia. Itu yang luar biasa, saudara. Kita belajar dari sini, meskipun saudara-saudaranya merancangkan yang buruk terhadap Yusuf, namun dia sangat yakin bahwa Allah sanggup mengubah hal yang buruk itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupannya. Itu yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara, pertanyaan untuk kita, percayakah saudara bahwa Allah juga sanggup melakukan hal yang sama dalam kehidupan saudara saat ini? Pertanyaan ini perlu kita renungkan. Jika Yusuf sangat percaya bahwa Allah sanggup mengubah rancangan jahat dari saudaranya untuk menjadi rancangan kebaikan, apakah saudara juga percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah seluruh rancangan-rancangan jahat yang membuat hatimu selama ini ada dalam kepahitan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu? Ini perlu menjadi sebuah perenungan. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Yakin dan percaya kasih Tuhan masih ada dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Yusuf melepaskan pengampunan karena dia tahu ada kasih Tuhan yang mempedulikan
hidupnya. Sehingga itu menjadi kekuatan bagi dia melangkah untuk bisa mengampuni saudara-saudaranya, saudara. Karena siapakah kita jika Tuhan sendiri mau mengampuni kita orang berdosa? Siapakah kita sehingga kita tidak mau, tidak bisa dan tidak sanggup mengampuni saudara-saudara kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengampuni karena kita bukanlah Allah dan bukan juga pengganti Allah. Yusuf menyadari bahwa hanya Allah sajalah yang berhak untuk menghakimi setiap kejahatan saudara-saudaranya, dan Yusuf tidak mau merebut hak Allah dalam kehidupan saudara. Pada saat kita melepaskan pengampunan, maka Allah sendiri yang akan berperkara dengan orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Ini yang dialami oleh Yusuf. Pada saat dia melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya, pada saat itu mata saudara-saudara dicelikkan oleh Tuhan. Mereka menyadari bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan yang salah. Maka kesalahan yang dilakukan orang membuat kita menjadi sakit hati akan diurus oleh Tuhan. Itu yang perlu. Yang penting kita mau mengampuni mereka yang berbuat jahat kepada kita. Yang ketiga adalah Yusuf menunjukkan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Tidak hanya sekedar mengampuni saudara. Yusuf bukan hanya mengampuni, tetapi juga ia membalas kejahatan dengan kebaikan. Hal yang sama Paulus ungkapkan dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21. Di sana Paulus mengatakan agar kita mendoakan dan memberkati orang-orang yang telah menyakiti kita. Karena dengan demikian kita menyatakan perbedaan antara anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf menunjukkan kebaikan kepada saudara-saudaranya dengan cara membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini memang suatu perkara yang sangat sulit, apalagi diperhadapkan dengan kehidupan kita saat ini. Tetapi kalau kita benar-benar ingin dimerdekakan oleh Tuhan, tidak ada alasan yang membuat kita bisa membalaskan kejahatan harus dengan kebaikan. Karena dengan demikianlah kita sungguh-sungguh mau menunjukkan perbedaan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia ini, saudara. Oleh karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita dapat melakukan ketiga hal di atas ini, maka kita pasti akan dimerdekakan dari kepahitan hati kita yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Dan hasilnya pasti saudara, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi kita, dan Tuhan pun akan mengampuni segala kesalahan kita. Kita lihat bagaimana Tuhan mengangkat kehidupan Yusuf yang tidak mungkin bagi siapapun, tetapi mungkin bagi Tuhan, dan Tuhan melakukan itu bagi Yusuf. Seorang budak bisa menjadi seorang penguasa, ya, seorang yang hina menjadi orang terhormat dan terpandang. Itulah yang dialami oleh Yusuf ketika dia benar-benar dibebaskan dari belenggu kepahitan hatinya dengan cara mengampuni, dengan cara saudara yang dikasihi Tuhan, ya membalas kejahatan dengan kebaikan, dan selalu melihat bahwa ada Tuhan yang menyatakan kasih setianya kepada kita. Saya tidak tahu saudara, kepahitan apakah yang sedang membelenggu hatimu saat ini. Saya tidak tahu persoalan dan perkara apakah yang membuat engkau selama ini sakit hati. Mungkin ada perbuatan saudara-saudaramu yang menyinggung perasaanmu, yang menyakiti engkau, dan yang membuat engkau sepertinya tidak mampu lagi mengampuni perbuatannya. Hari ini, kalau engkau mau ditolong Tuhan, kalau engkau mau diampuni Tuhan, buka hatimu, berikan pengampunan. Ingat ada kasih Tuhan yang peduli dengan hidupmu. Mari saudaraku, balaskanlah kejahatan yang mereka lakukan dengan kebaikan. Maka Tuhan akan mengurus mereka, dan Tuhan akan melipat gandakan semua kebaikannya untuk memberkati kehidupan saudara di hari ini. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini kiranya dapat memberkati saudara, sehingga saudara dapat dibebaskan dari belenggu kepahitan yang mengikat saudara selama ini. Akhirnya ya Tuhan membantu kita, menuntun kita supaya kita benar-benar hidup dalam kemerdekaan, kebebasan, dan diberkati oleh Tuhan penuh dengan sukacita di dalam kehidupan kita hari demi hari. Itu yang kita harapkan dari Tuhan. Dan di hari ini saya ingin katakan kepada saudara, buka hatimu. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, saya akan berdoa untuk saudara. Buka hatimu kepada Tuhan. Kalau ternyata hatimu saat ini pun dengan kepahitan, sakit hati, dendam, marah, benci terhadap siapapun yang pernah menyakiti hatimu,
Saat ini saya akan berdoa untuk saudara, buka hatimu. Kiranya Tuhan memberikan kepadamu hari ini pengampunan kalau engkau mau mengampuni saudaramu tersebut. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima pagi ini. Berkatilah setiap kami mendengarkan renungan ini. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini dimanapun. Ada di antara mereka yang selama ini terbelenggu dengan kepahitan, sakit hati, marah, dendam, benci. Oleh karena mungkin perbuatan-perbuatan orang-orang tertentu di masa lalu yang membuat mereka selama ini terbelenggu dengan kepahitan itu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bantulah mereka, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka. Sehingga hari ini mereka boleh dibantu Tuhan untuk hidup dalam kemenangan, dalam kebebasan, dalam kemerdekaan, juga dalam berkat Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Aku juga berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang sakit yang mendengarkan renungan ini. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan. Jamalah penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka Bapa. Sehingga setiap mereka boleh bersuka cita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya saudara, saya ingin katakan, tetaplah kuat saudara. Tetaplah semangat. Dan bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Dan kalau saudara ternyata mempunyai beban dan pergumulan, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami akan siap membantu saudara dalam doa. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Sorisa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.